Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alqa'il fi maqami tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mabudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhumah Ibu Hajjah Halimah binti Haji Abdul Rasid, yang kami hormati Ketua Rombongan RT 07 Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hanafi, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bahruddin, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 04 Bapak Haji Hamidi, Ketua RT 02 Bapak Umar Dani, guru kami atau guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Daud, yang saya hormati Abang Nahrawi beserta rombongan dari Sanggar Silat Saung Jiih Cinere, serta hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia nikmat-Nya alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka kita mengirim doa mengenang ditinggalnya oleh orang tua kita almarhumah Ibu Hajjah Halimah binti Haji Abdul Rasid yang malam ke-7 ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca pahalanya disampaikan khususnya untuk almarhumah Ibu Hajjah Halimah dan umumnya untuk ahli kubur kita semua. Salawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kelewat abang saya Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwanullah, sarjana sastra Arab. Waktu sudah menunjukkan jam 10:10. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah turunkan begitu banyak keberkahan buat kita. Tadi saya sebelum berangkat mau kumpul dulu janjian di Sanggar Saung Jiih, karena memang saya adalah bagian
dari sana, yaitu murid yang lagi belajar main pukul di sono. Begitu. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kami datang silaturahim ke sini. Allah hentikan hujan sejenak. Tadi Pak, saat saya mau berangkat, bini gelisah, ayah mau kemana emangnya hujan-hujan. Takziah bun malam ke-7 kagak enak, udah janji sama Bang Ustadz Ridwan. Bini bilang, ayah pulang jangan pakai mampir, langsung pulang ya. Iya. Emang bini udah lagi sedang legit-legitnya. Iya. Begitu. Ya Allah, iya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keterangan di dalam hadis qudsi. Di sana dijelaskan, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala na'ma'i falyattakhidh ilahan siwa'i." Di dalam hadis tersebut, apa yang dikatakan hadis qudsi, silakan nanya dah. Kita nggak bahas penjelasan hadis qudsi pada malam hari ini. Nanti nanya langsung sama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwanullah. Di sana dikatakan, kata Allah, barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuan yang telah aku berikan, barang siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku anugerahkan, kata Allah, silakan kau cari Tuhan selain aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, kita sebagai manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai kewajiban mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani kehidupan di alam dunia ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Tatkala kita sedang mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, itu tidak bisa dikatakan sebuah kebetulan, karena memang semua sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sebagai manusia bisa menjalaninya ikhlas dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hendaklah kita terima semua yang telah Allah tentukan, takdirkan buat kita dalam segala apapun. Karena kata Sayyidina Ali, kalau kita ridha dan ikhlas atas segala takdir yang telah Allah berikan kepada kita, itu pahala terus mengalir untuk kita. Tetapi tatkala kita menjalani takdir dari Allah, tidak ridha, tidak ikhlas, takdir terus berjalan untuk kita, pun murka Allah terus jatuh untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak ridha dan ikhlas atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, segala bentuk yang kita alami di alam bumi ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kematian. Kematian tidak panjang umur, dalam artian tidak mandang umur. Mau tua, mau muda, mati pantas, memang sudah ketentuan dari Allah. Tapi setidaknya ada tanda-tanda yang sekiranya udah deket sama mati. Di antaranya gigi udah mulai mundur atu-atu. Iya enggak? Iya. Gigi, kita bicara gigi dulu nih. Dulu awal kita dilahirkan oleh ibu, gigi adanya belakangan apa duluan? Bang Idrus, belakangan apa duluan gigi? Belakangan. Kita udah tumbuh besar, tua, gigi hilang duluan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu sudah skenario Allah. Sekarang bayangkan saja, andai kata bayi baru berojol, giginya udah gondrong.
Anak kecil masih bayi, itu akal pikirannya udah jalan apa belum? Belum. Dan masih harus nete. Bayangkan anak kecil akal pikirannya belum jalan, nete sama emaknya, giginya udah gondrong, bisa digigit putus itu begituan. Lain halnya kalau babanya mau numpang nete, karena udah punya pikiran, giginya penuh, tajam, aman-aman aja, kagak lecet dikit juga, bukan begitu Bang Ajis? Iya, begitu. Tuh bicara gigi. Jadi gigi kalau udah berkurang, ya Allah udah deket-deket dah tuh. Deketin diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut yang tadinya udah masih hitam, udah ganti pada putih. Badan yang masih sehat, segar bugar, kemarihin apa jodoh ada. Makan daun singkong, asam urat naik. Makan enak, kolesterol tinggi, darah tinggi dan lain sebagainya. Berarti itu rambu buat kita. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya kematian pasti akan mendatangi diri kita. Dan harapan kita tatkala kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita sebagai manusia tidak ada yang bisa kita sombongkan, Pak Bang. Dalam diri kita ada 3 bagian. Sepertiga yang pertama kembali kepada Allah, sepertiga yang kedua kembali untuk kita, sepertiga yang ketiga itu adalah jatah cacing tanah. Sepertiga yang pertama, ruh yang ada di dalam jasad kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga yang kedua adalah amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Banyak sedikitnya amal tergantung perilaku kita. Nanti mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhiratnya Allah. Tergantung amal perbuatan kita di alam dunia. Karena amal kembali kepada kita. Dan yang ketiga, jasad kita yang dibungkus kain putih ditanam di dalam kubur, itu jatahnya cacing tanah. Jadi apa yang mau kita banggakan? Ya enggak ada, semua kembali kepada Allah. Hanya amal yang dapat menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jangan kita tidak bersyukur dalam artian tidak terima atas ridha yang telah Allah berikan, atas ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jalani penuh dengan keikhlasan dan keridhaan. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malam yasbir ala balai. Barang siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, kata Allah, silakan kau cari Tuhan selain aku. Berbicara sabar ada 3 poin. As-sabru ala ta'at, as-sabru ala musibah, as-sabru anil maksiat. As-sabru ala ta'at, sabar kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar tatkala kita diperintahkan salat, sabar tatkala kita diperintahkan melaksanakan puasa 30 hari di bulan suci Ramadan. Sabar kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya yang memang itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru ala musibah. Kita harus sabar dari berbagai macam musibah yang Allah berikan kepada kita. Nih sampai sekarang yang namanya COVID-19 kagak udah-udahnya. Ya, bisa jadi ini teguran buat kita, teguran dari Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan sisa umur yang telah Allah berikan. Umur Bang bagaikan es batu, dipakai atau tidak es batu akan habis kalau memang sudah keluar dari kulkas. Sama, ini umur dipakai untuk ibadah atau tidak pun akan habis, nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, as-sabru anil maksiat. Kenapa giliran as-sabru anil maksiat? Tadi as-sabru ala ta'at, as-sabru ala musibah. Yang ketiga nggak pakai ala, huruf jarnya pakai an, as-sabru anil maksiat. Ini kalau kita ngaji, Masya Allah nih guru kita udah ngelotok banget ilmu nahwu sorobnya. Kalau ala, setidaknya kita masuk
di dalamnya kita beribadah kepada Allah. Alal musibah, kita mengalami sebuah musibah. As-sabru anil maksiat, kita sabar. Jangan sampai kita masuk terjerumus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita sabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesabaran dalam berbagai macam hal yang sedang kita alami di muka bumi ini. Insya Allah kalau kita sabar, Allah akan memberikan rahmatnya untuk kita. Dan yang ketiga, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i. Kalau kita tidak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Syukur atas karunia nikmat harta yang Allah titipkan buat kita. Syukur atas segala bentuk yang namanya sehat badan kita. Tunjukkan rasa syukur kita, sehatnya badan kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki masih diberikan kesehatan, kita gunakan untuk jalan sholat berjamaah ke masjid dan mushola. Kita pergunakan jalan ke majelis-majelis ta'lim dan majelis zikir. Begitu. Jadi kalau kita memang bersyukur kepada Allah atas semua karunia nikmat yang telah Allah berikan, kita buktikan dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang selalu ridho atas ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tergolong manusia, tergolong hamba yang selalu sabar atas segala musibah yang Allah berikan. Selalu sabar kita menjalani kewajiban kita, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar tatkala Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita tergolong manusia yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya tidak panjang kalam yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, karena intinya mah udah tadi dibaca sama guru kita, sama ustadz kita, pembacaan Yasin, tahlil dan doa wahbahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pahala yang disampaikan untuk almarhumah Ibu Hajjah Halimah binti Haji Abdul Rashid, dan umumnya untuk ahli kubur kita semua dan kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita menjadi langkah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillah bi syafaati Rasulillah bi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم. اللهم بحق صلاة الفاتحة وبسبب صلاة الفاتحة وبكرامة صلاة الفاتحة وبمعجز صلاة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا الزلل في هذه العسية. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.